Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyaihi wa ma nawaina kulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Ya qaumana, wahai kaum ingsun, ini jin. Jadi ayat ini kisah jin yang minta diajari Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya tahun ke-11 kenabian. Jadi masih di Mekah, di Tihamah. Disebutkan di beberapa riwayat antara Syria, ya Syam dan Irak yang persisnya Tihamah. Jadi masih di sekitar Makkah. Ya. Kita sering mendengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diperintah beribadah kepada Allah itu jin dan setan, jin dan manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin disebut lebih dulu. Wal insa. Ya, sama dengan rumpun jin ada setan. Ya, dari golongan mereka yang pertama namanya iblis. Dari golongan manusia Nabi Adam. Jadi setan itu satu rumpun, satu marga dengan iblis, dengan jin. Hanya kalau setan selalu jelek. Kebalikannya malaikat, kalau malaikat selalu baik. Kalau jin pada memang nungso. Ya. Ono sing apik, ono sing elek, ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang menarik sama dengan setan yang ada dua macam itu, syayatul insi wal jinni. Ya. Jadi setan ini juga ada setan manusia, setan jin. Maka setan itu bisa kita pahami memang makhluk, wujud makhluk, setan. Ya. Yang kedua, setan adalah fungsi. Makanya kalau disebut setan manusia, ya manusia yang sedang berbuat jahat itu dia bukan manusia, dia sedang menjadi setan. Ya, makanya secara bahasa syaitonun itu mulhaq isim fa'il. Disama dengan isim fa'il dari kata syatona. Syatona itu sama dengan ba'uda, jauh. Syatona, ba'uda itu bodoh, sinonim. Jadi syaitonun berarti orang yang jauh, siapapun yang jauh. Syaitonun secara bahasa ya siapapun yang jauh. Makanya beberapa kitab tafsir menjelaskan manil ladzi ba'uda anil haqqi fahuwa syaitonun. Jadi siapapun yang sedang jauh dari kebenaran dialah setan. Jadi lek subuh enggak tangi itu bukan manusia. Setan. Ya.
sedang mencuri, dia adalah setan. Ya, makanya yang disebut oleh Nabi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setan yang rumpun jin yang tidak kelihatan itu dibacakan ta'awud menurut Nabi lari 100 mil. 100 mil itu berarti Surabaya Malang. Tapi setan manusia apalagi lambene abang. Ya, bokongnya gede. Tempatnya di Bali, naik sepeda kembali golek setan, bokongnya sing gede-gede. Itu kamu bacakan audzubillah tambah nyedek. Audzubillah minasyaitonir rajim nyedek Mas. HP-nya nomor berapa Mas? Setan manusia itu. Saya tinul insi wal jinni. Ya, maka sama dengan ini, ya jin. Ayat sebelumnya itu memang minta diajari agama oleh Nabi Muhammad SAW tahun ke-11 kenabian. Nabi di Makkah kan 13 tahun, baru diperintah hijrah. Jadi di Tihamah ini, setelah mendapatkan pelajaran agama, dan Nabi memang kan kenabian dulu tidak hanya satu kelompok, satu komunitas, lil alamin. Jangankan manusia jin, ya kepada seluruh makhluk di dunia ini. Makanya Nabi pernah ya bisa memindahkan ya matahari itu karena matahari itu tunduk sama Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Istana Balkis, ya dan itu pun dibantu jin. Nabi Muhammad matahari dipanggil. Kan kisah yang pernah tertidur dengan Sayyidina Ali sampai tidak sembahyang asar, tahu-tahu maghrib. Terus bangun, sama bareng oleh Ali. Loh, jam berapa? Pun maghrib Kanjeng Nabi. Loh aku tidak sampean bangunkan, udah sami mawon. Saya juga baru bangun, terus srengenge, matahari balik asar dhisik, langsung balik asar dhisik. Setelah berdua jamaah, marung diperintah maneh wis balik waktu maghrib. Karena rahmatan lil alamin, belum memang diutus untuk seluruh makhluk. Itulah kelebihan asyraful khalqi, manusia yang paling baik indallah. Tapi sekali lagi hidupnya sangat sederhana. Itu yang kita kalah. Tidurnya pakai tikar, sekali lagi bantale sepet. Ya dahari tiap hari kurma, zam-zam, sampai roti. Roti itu dari gandum dulu didepolok, kita pakai batu yang kasar itu. Makanya sehat. Maka pemimpin, apalagi sudah nawa itu jadi kiai, ya mestinya sederhana seperti Rasulullah SAW. Ya, apakah Kanjeng Nabi melarat? Oh enggak, sugih, tapi duwike bendino untuk bantu fakir miskin, terutama anak yatim, karena beliau lahir sudah yatim. Hubul fuqara wal masakin itu, ya makanya saya sering kelakar lewis dadi kiai. Motor Alphard gak oleh, terlalu tinggi sudah. Bisa lupa Al-Fatihah. Ya ribon itu paling tinggi itulah, paling top markotop itu sudah. Untuk operasional sudah cukup ya. Ya apalagi Mercy, kiai kok motornya Mercy, sing ditiru sapa. Makanya Nabi hidupnya sangat sederhana seperti itu. Karena dulu uswatun hasanah, bahasa kita engarso sung tulodo, memberi keteladanan. Yang sekarang banyak kiai engarso golek bondo. Merane rada ruwet PBNU kan ana bondone. Muga-muga waras kabeh lah, amin Allahumma amin. Ya, setelah dapat ilmu Islam saking Kanjeng Nabi termasuk Quran. Ayat sebelumnya kan ada ya qaumana inna sami'na kitaban, Quran. Ya. Terus pulang ya dari majelis Kanjeng Nabi terus berdakwah.
Ya qaumana wa qaum ingsun ajibu ngabulno. Ya, ijabah, ngijabahi. Laksanakanlah. Ikutilah boleh, taatilah boleh, da'i Allah. Siapa ini maksud da'i? Itu kan Kanjeng Nabi. Ini persis Al-Azam 46. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Kanjeng Nabi itu dakwah. Apa dakwah Islam? Tidak. Di Quran tidak ada dakwah Islam. Yang ada dakwah taat Allah, da'iyan ilallah. Da'iyat itu ilallah, bukan ilal Islam. Kok ada istilah dakwah Islam, salahkah? Salahkah? Kaprah. Ya, jadi dakwah itu ngajak tunduk, patuh, pasrah, ya loyal kepada Gusti Allah. Islam itu makhluk. Dakwah Islam kan tunduk pada makhluk Gusti Allah. Wong Islam selain Allah itu makhluk. Sebab kalau sudah dakwah Islam, terus ada membela Islam, FPI. Ada politik Islam ngawur. Kata politik di Quran tidak ada. Di Quran bahasa Arabnya politik siasa. Di kamus bahasa Arab ada siasa, tapi di Quran tidak ada kata siasa. Kalau ada politik Islam, literasinya lemah. Benar Quran, wa qalilan ma ta'lamun, sing ngerti itu sedikit. Kiai temenan itu sedikit. Sing banyak kan khutbah. Wis diramal Kanjeng Nabi, sayati 'alan nasi zamanun fihi kasirul khutbah wa qalilul ulama. Jadi sing akeh tukang pidato, ya pengajian, terus sampe guyone wong. Jadi kiai harus merangkap pelawak lah. Itu Kanjeng Nabi. Jadi sing akeh tukang pidato. Kalau ulama kan aliman, mesti alim. Ya. Jadi alim itu apa? Ya da'iyan ilallah, bukan ilal Islam, itu baru alim. Abidan ibadai cukup. Zahidan zuhud. Ya. Warian itu tidak halal benar, tidak mau. Dan yang terakhir, ya'rif masolihil khalqi itu komitmen sangat welas asih kepada orang yang susah-susah. Itulah ma'ruf. Yang selama ini ma'ruf juga diartikan hukum, itu juga nyun sewu, salah kaprah. Ma'ruf itu akhlakul karimah. Imam Ghazali malah dia tegas, husnul khuluq. Di tafsir-tafsir, ma'ruf itu penafsirannya loro, siji, ighasatul malhufin, bantu wong sing susah-susah. Loro nyauri utange wong. Ada'u dainal gharimin, itulah ma'ruf. Kok diarikan hukum, ya salah kaprah, bener nih angel. Kayak ini dakwah Islam, 222 kali kata dakwah ilallah. Ahzab 46 tadi Nabi memang basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Jadi ngajak dakwah kepada taat, tunduk patuh Gusti Allah. Bukan tunduk patuh Islamnya, keliru. Islam itu makhluk. Kan syirik. Tunduk patuh itu kepada Gusti. Islam itu selain Allah kan makhluk. Islam itu kan Islam. Itulah ngaji ini durung tutup. Itu namanya keminter. Keminter itu berarti goblok. Ya kaya lek ayu panyenayu lek kemayu ya kemenyek. Lek keminter itu berarti kan enggak pinter. Nah itulah kita dianjurkan Quran membaca, memahami satu masalah itu kalau bisa 7 kali. Karena apa? Karena surat Fatihah di samping disebut Ummul Quran, As-Sab'ul Masani. 7 ayat Al-Masani yang diulang-ulang bacaannya dalam sholat 17 kali. Tidak hanya bacaannya, pemahamannya. Ya, makanya apa betul ma'ruf itu hukum?
Kementerian Agama itu lu kurang apa sudah mengartikan ma'ruf sudah berubah 3 kali. Waktu saya masih ya aliyah dulu, yang lama-lama terjemahnya kan wa asyiruhunna bil ma'ruf. 19 Anissa, pergaulah istrimu dengan benar, berarti kan hukum. Setelah Pak Kures ahli tafsir datang di Al-Azhar, dibentuk tim lagi termasuk Kiai Ali Hafid dan yang alim-alim, berubah pergaulah istrimu dengan baik. Sekarang dengan patut, sudah berubah lagi. Patut tim. Ya enggak apa-apa. Harus dibaca ulang. Yang betul, ma'ruf itu ya ma'rifatullah. Akhlakul karimah. Disitulah sampai sekarang, ya masih banyak hakim-hakim agama masih menjadikan dasar itu dasar untuk supaya suami istri tidak syikok, tidak tengkar, itu pergaul istrimu dengan baik, masih gitu. Ayat itu, tidak ada hubungannya dengan cekcok ayat itu, berarti lek sudah kawin jangan cerai. Bil ma'ruf itu pergaul istrimu dengan akhlakul karimah. Lek wis kawin jangan cerai. Lek tambah lagi oleh. Lek wani. Cak Lukman gak wani jelas. Dipendeli bojo ini langsung mengkerat. Syirik itu. Wedi ambek bojo ndak wedi Gusti Allah. Ya daripada rame-rame. Ya, jadi ini membenarkan lah. Menafsirkan Quran dengan Quran seperti ini. Ayat ini bisa menafsirkan Al-Ahzab 46 tadi, wa da'iyan ilallah. Ini da'i Allah. Jadi Nabi itu da'i bukan ilal Islam, ilallah. Bapak kalau Islam, walaupun masuk Islam, waktu sholat, tidak ilah Gusti Allah, tidak taat Allah. Fawailul lil musallin. Penjelasan seperti ini sangat esensi, karena juga tidak banyak yang menjelaskan seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang wa qalilan ma ta'lamun. Yang ngerti kan sedikit, yang banyak kan yang tidak ngerti, yang goblok-goblok itu loh ya. Nah, jadi kaumku jin ini, jin sing kiai lah. Ajibu da'i Allah, sapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimudai Allah orang yang dakwah ngajak tunduk Allah, percaya Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kitabahu atau kitab padha. Kan sering yang dimaksud ya ati Allah tu Rasul wa ulil amri itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war, berarti ilal Quran wal hadis, kitab kan begitu. Au kitabahu da'i Allah au kitabahu gitu loh. Da'iya itu kan ajibu da'iya, maf'ul bih itu da'i Allah. Makanya au kitabahu, maca niku ngono. Diwaca au kitabihi ora oleh. Karena naat au wau ya. Wa aminu lan imano sira wahai kaumku jin bihi kelawan Allah. Aja iman mbek berolo-berolo. Lek kamu iman pada Allah, ngikuti ajaane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghfir bakal nyepuro. Dadi yaghfir bakal nyepuro, ya jawabe ajibu berarti. Laku marang sira kabeh min dunubikum saking dosa-dosa sira kabeh. Karena min sebagian. Ya. Yaghfir bakal nyepuro sapa Allah lakum marang sira kabeh min dunubikum saka dosa-dosa sira kabeh. Dzambun jamaknya dunubun. Ayaghfiru nyepuro sapa Allah Gusti Allah ba'da dunubikum. Di dalam ayat yang lain lek tobat. Dosa tapi tidak gelem tobat juga disepuro. Dan yang diberi kesempatan taubat hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmatan lil, dan rahmat yang paling besar akhara adzaba qaumihi.
Jadi lek salah tidak langsung dihukum, diberi kesempatan, tahu itu rahmat Tuhan yang besar. Umat terdahulu kan langsung Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Musa gak Jumatan pindah Sabtu jadi bedes. Kunu kirodatan khosiin. Jadi gak Jumatan, ya lu Sabtu tetep gak melok Sabtuan bin Nabi Musa golek iwak. Mulih go iwak tapi wajah kirodah. Itu pun khosiin. Elek. Apa ini? Kera. Ganteng kerayu kan gak ono. Khosiin. Itu takkit. Ya, ketang. Apa bahasa Madura ini? Fatah. Fatah. Mustafa. Afif. Teritan divi gak ono kabeh kemana ini. Ketang bahasa ya. Siapa yang Madura ini? Yang mana? Iya. Inilah Sukabana kamu. Ketapang. Oh, Pamekasan. Oh, ya. Pantai setelah ya. Pamekasan mana? Pamekasan ini mana? Oh, Pasean. Ya, ketang ya. Kera itu bahasa Maduranya. Nah, ya ketang. Kunu kirodatan khosiin. Al-Baqarah 65, kemudian di Al-Maidah 61 diperjelas lagi, bisa ditafsirkan Al-Maidah 61, al-kirodata wal khonaziro. Itulah menafsirkan ayat dengan ayat, tidak boleh dengan akal. Al-kirodah itu yang tidak sabtuan sing muda-muda, syubhanuhum, hijir, babi, celeng, itu sing tua-tua. Langsung. Nah sekarang kalau hari Jumat kan umat kita kan banyak yang tidak Jumatan. Lek dihitung sing Jumatan, yang tidak Jumatan akeh dia. Ya banyak yang enggak Jumatan, lek Jumatan kabeh enggak cukup, Sob. Cik warung kopi, walaupun poso yo cik ngopi. Walaupun ditutup kain, tapi nang jero kan tetap ngopi. Ya. Lawang menurut penelitian, menurut survei, Islam yang taat sing poso itu hanya 35%, maksimum 37%, pada meseng sholat. Memang jumlah umat Islam 89%. Tapi Islam KTP kan lebih banyak. Makanya warung-warung itu banyak. Ya itulah. Wong sing apik mbek sing elek ternyata akeh sing elek. Makanya jangan kumpul sing elek-elek. Wala talbisul haqqa bil batil. Ya. Jadi apik jangan dicampur dengan elek, itulah nila setitik rusak susu sebelanga. Susu apik saember campur racun sak sendok buyar kabeh. Apik koncone belakrak kabeh, ambiar kabeh. Manusia itu gampang berubah, ya. Ayaghfir ba'da dzunubikum, ya. Sebagian dosa-dosamu, tapi lah njaluk sepuro, wa huwa haqqullah taala. Jadi kita taat pada Allah. Wa haqqul harbiyin, ya. Ya orang-orang yang siapapun, kalau harbi ini dianggap harbi itu kan orang yang memerangi Islam, memusuhi Islam. Tapi Islam itu kan tidak pandang bulu kepada siapapun sebenarnya, walaupun dia harbi, mestinya kan tetap taat pada Allah. Dan yang boleh dimusuhi ya harbi ini. Non-Muslim di zaman Madinah Nabi ada Islam, ada harbi, ada mustaman. Non-Muslim datang kepada Kanjeng Nabi di Madinah, ya Rasul saya tetap agamaku, tapi saya tidak akan memusuhi panjenengan, itu mustaman. Atau dhimmi. Makanya Nabi dawuh, man adzan dhimmiyan faqad adzani. Jadi kedudukannya sama, kan tidak boleh dipaksa. Dan itu menjadi dasar bahwa ketika Nabi mendirikan negara Madinah, tidak podo Islami ora apa-apa. Bineka Tunggal Ika.
Kan tidak boleh, maksa kan tidak boleh. Berdakwah iya, ngajak iya, tapi maksa kan tidak boleh. La ikraha fadzakir innama anta mudzakir walasta alaihim bimusatirin itu. Fahuwa utai Gusti Allah iku yaghfiru nyepuro bimujaroti islamin dolim. Pasrah, Islam di sini dijadikan pasrah. Pasrahnya wong kang dolim. Wong dolim pasrah, artinya tobat. Makanya aslama sekali lagi kalau kita artikan pasrah, tunduk patuh, benar. Taat, benar. Aslama kamu artikan menyelamatkan, merahmati, boleh. Kalau diartikan selamat kan tidak pas. Lek salima, selamat. Salimun, orang yang selamat. Lek aslama, isim fa'ilnya orangnya kan muslim, orang yang menyelamatkan. Berarti orang yang merahmati. Kayak tugasnya Kanjeng Nabi, tugas pokok. Siapa yang dirahmati? Rahmatan lil alamin. Yang sedih ketika orang berdakwah bukan rahmatan, tapi marahtan lil alamin. Murung-murung, ngafir-ngafir nih wong. Bid'ah nih pancat. Jadi, yang pasrah, bimujaroti aslamid dolim. Wong dolim, pasrah, tobat lah artinya, ya disepuro Allah. Ini sama dengan ayat-ayat yang lain, Allah nyepuro liman toba, bagi yang taubat. Tapi kan ada orang salah, tidak ngakoni salah, ngengkel. Al-ngayelu al-ngototu ikono. Wala yatafakulan ora mandek, wala yatawakaf, wakaf toh. Alal istihlal minal madlum al-harbi. Jadi orang harbi itu yang memusuhi zaman Kanjeng Nabi di Madinah itu non-muslim yang memerangi. Itu yang boleh diperangi oleh Nabi. Tapi begitu Kanjeng Nabi tidak pernah membunuh mereka. Nabi punya pedang tapi tidak pernah membunuh. Mesti dimaafkan, berkali-kali dimaafkan. Ya. Amma madzalimul ibad ghairul harbiyin wala tufaru raten sepuro ila biridoi ashabiha. Berarti antar manusia. Allah tidak akan nyepuro kalau itu urusan manusia, ashab. Wa hadhil ayatu tiliki ayat ku tadulu nuduhake apa ayat ala annahu sallallahu alaihi wasallam karena ono sapa Kanjeng Nabi iku mab'us, diutus. Rasul berarti, mab'us. Mab'us itu ya den utus. Yaumul ba'si itu kan yaumul berbangkit diutus. Ilal jin, termasuk pada jin. Yang diperintah ibadah jin dan manusia tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti Kanjeng Nabi juga diutus untuk berdakwah kepada jin. Kama kana kau dene ono sapa Kanjeng Nabi ku mapusan dan utus ilal insi. Ya. Kan di al jinni wa insi disebut jin dulu ya. Qala muqatil. Muqatil ini tabiin boleh menafsirkan. Jadi yang boleh menafsirkan itu satu jelas Kanjeng Nabi, loro sahabat, dulu tabiin masih boleh. Generasi Hasan Basri. Yang betul-betul tidak boleh menafsir Quran pakai akal. Itu yang sampai sekarang sembrono. Ya itu nggak lewong. Negara Islam barangnya ternyata ya pakai akal itu. Udhulu fisilmi 208 Al-Baqarah itu ternyata berkali-kali mereka negara harus Islam perintahi Quran. Mana Al-Baqarah 208 Pak Kiai, mana udhulu fisilmi. Hasilmu diarikan negara Islam. Mana tafsirnya yang tidak ada kecuali pakai akal. Hasilmu loh. Atau paling pakai logika. Saya pernah khutbah di UPN. Ya biasa, jenggotan cingkrang.
kemudian mudun khutbah, terus ngerti lah di sana, ngerti lah dia salafi. Ustaz bisa diskusi sebentar, lu lama boleh. Saya kan udhulu fi silmi kafah, ya saya setuju. Oke lah, asilmu tidak diartikan Islam, tapi kan kita harus kafah. Berarti kalau kafah itu kan totalitas, orangnya Islam, negaranya kan harus Islam. Kan enggak tahu ngaji ning pondok kan enggak ngerti nahwu. Langsung tak takon itu kafatan atau kafatun, kafatin. Kafatan Ustaz, mengapa tan aku? Lolo. Baduwe tak temu. Ayo belajar nang Al-Husna. Jadi itu hal Mas. Sahibu halnya mana? Udhulu fisilmi. Nanti akhirnya bingung. Di depan ono rektore barang. Kabeh wedi itu memang arahe garang ngono. Tak demek baduke. Sama niku harus belajar lagi. Sama nafsu berarti menafsirkan Quran kan pakai akal logika tuh itu. Kanjeng Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yataba magdahu minan nar. Nah, kalau begitu menafsirkan Quran ayat dengan ayat. Kayak tadi kunu qiradatan khasiin Al-Baqarah 65. Ditafsirkan dengan Al-Maidah 61. Ternyata sing dadi qiradah sing nom wong wal qiradata wal khanazira. Tunggali ayat ini wa da'iyan ilallah Al-Azam 46. Ini Al-Ahqaf. Da'i Allah kan bodoh. Nah ini itulah menafsirkan. Yang jurusan-jurusan tafsir siapa ini? Mustafa kan Mustafa. Sing mufassir. Oh ya, Solihin. Itu semua Nabi ya tafsir. Alhamdulillah. Yang berhak masuk surganya satu Al-Husna. Yang paling lemu. Lo itu menafsirkan pakai terjemah, yaitu fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa sapa sing abot timbangane sing raja swarga paling 100 sendiri. Wa amma man khafat sing ringan kuru-kuru. Ya fawas itu termasuk kuru neraka. Lek ketok kuru beri poso tenanan iku. Gak tahu sahur, sahur enggak? Oh, alhamdulillah. Jangan sampai enggak sahur toh. Kelihatannya kalau poso tenanan ini alhamdulillah ditompo Gusti Allah. Ya. Ya. Qala muqatil walam yub'as Allah nabiyan ilal insi wal jinni qablahu. Jadi nabi-nabi terdahulu tidak diutus kepada jin dan manusianya manusia. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Muqatil, ya. Allah hanya mengutus Nabi Muhammad yang dua-duanya golongan jin dan setan. Itulah kelebihan beliau. Wa yajrikum min adzabin alim wa yajirkum ya. Lan nyelametake. Sapa Allah ing sira kabeh kronik kamu iman, tapi iman iku mesti amal saleh ya. Min adzabin saka siksa alimin kang banget lorone ay wayam nakum lan nyegah sapa Allah karena iman diwujudkan dengan amal soleh. Ya, iman tok dalam hati tidak ada amal perbuatan real, itu hanya amanu tidak wa amilu solihah. Ayat di atas kemarin ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Ya, hak di situ maksudnya iman, tariqi mustaqim itu amal saleh. Maka wa ya al amal as-salih. Alang ini yang ngono iku. Kadang tariq mustaqim diartikan Islam. Kadang tariq mustaqim diartikan Quran. Tapi di sini wa ya al amal as-salihah. Lah inilah tafsir.
Karena tafsir itu bayanu ma'ani al-Qur'an. Menafsirkan Quran itu menerangkan makna kata per kata. Wastikhraju ahkamihi wa hikamihi. Kemudian urutan selanjutnya menafsirkan Quran adalah istimbat hukum, ayat hukum. Istikhraj, mengeluarkan hukum. Tapi kan ayat hukum hanya 150. Yang banyak ayat ilmu, ayat akhlak, ayat akidah. Makanya wa hikam. Jadi istikhraju. Jadi kalau ayat hukum ya istimbat hukum. Wastikhraju ahkamihi wa hikamihi. Hikam itu hikmah, rahasia, manfaat. Ya. Itulah menafsirkan Quran. Ya. Urutannya itu definisinya Imam Az-Zarkashi yang paling banyak. Kalau sudah definisi akeh. Saya paling suka yang ringkas itu tadi. Secara bahasa tafsir adalah at-tabyin, menjelaskan. Al-idoh, wat-tabyin boleh. Secara definitif, ya tafsir adalah bayanu ma'ani al-Quran. Kamu harus nerangkan kata per kata itu maksudnya apa. In, lau, nah ini. In, jika, tapi mungkin lau jika tidak, itu kan beda. Terjemahannya bodoh loh. Ya. Lau akhortani ila ajalin qarib, minta ditunda mati pakai lau, enggak mungkin. Ini statoktum ya maksarul jinni wal insi, lah itu loh jin disebut dulu, pancet. Kamu mampu melintasi ruang angkasa. In, ke bulan bisa, ke Mars bisa. Tapi lau enggak mungkin. Allah di atas terjemah, fauqa di atas, tapi kan beda, kalau Allah kan mepet. Nah, fauqa itu begini. Bahayanya belajar terjemah berani jadi mustahid akhirnya. Fatwa ini bahaya. Nah, kalau udah fauqa itu ini jauh berbeda kan, kalau ini kan mepet. Ini sangat imperatif ini. Allah, istilah. Ya, on the table, gini on the table. Nah ini kan above, bahasa Inggrisnya ada jarak. Loh jauh berbeda. Rek. Nah, ini tidak bisa, kembali Quran hadis, kembali pada terjemah. Itu tadi akhirnya. Ya, tahlil bid'ah, karena apa? Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang kuburan mendengar. Fatir 22 itu, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kan terjemah. Padahal sini masuk man fil kubur sapa? Kanjeng Nabi takoki, sinten man fil kubur? Abu Jahal, Abu Lahab. Orang yang sudah sejak lahir takdir kafir, kamu penghuni neraka. Kalau Allah sudah nakdir neraka gak iso. Nah tugas Nabi Muhammad, fadzakir innama anta. Jadi ayat itu ayat, Muhammad kamu jangan maksa-maksa, Abu Jahal, Abu Lahab, sudah saya takdir kafir. Kok atuh banget akhirnya menjadi dalilin tahlil bid'ah. Atuh banget. Karena apa? Dia pakai terjemah tadi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dalile tahlil bid'ah kan loro iku. Wala taziru waziratun wizra ukhra itu Fatir 18. Terjemahannya benar bahwa manusia ya, tidak akan bisa iso nanggung wizra ukhra, dosanya orang, iya benar. Tapi ayat itu kan berlaku di akhirat. Tapi ketika kita di dunia, kita kan kewajiban dongane sesama muslim, apalagi orang tua. Ene wong mati kewajiban kita satu dimandikan. Setelah dimandikan, setelah dikafani, dan sholat kan didoakan. Lah itulah, ya kok atuh banget iku dalile bid'ah apa tahlil ora teko. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bisa nanggung dosa orang, iya. Tapi itu nanti akhirat nanti, memang sudah urip dewi-dewi. Kalau yang satu masih hidup, malah kewajiban doa kita. Lah itulah, ngaji ini durung tutup alias goblok. GBL itu artinya. Ya. Wa ya
min adzabin alim, min adzabin alimin mu'attin kang den. Mu'attin kan yang mu'atta itu dilipat gandakan bisa. Atau disiapkan. Istidat ini mu'atdah itu berarti yang disiapkan. Lil kafaroh, orang-orang kafir. Baik jin maupun manusia berarti. Kafaroh itu jamak, tolabah. Tolibun, ya jamaknya apa? Tulabun bisa tolabah. Kafaroh ini jamak. Kafirun, kufarun, kafaroh. Dan lil kafaroh itu jamak taksir akeh. Ya diapalno wae. Qala Ibnu Abbas, kalau sudah Ibnu Abbas itu sudah paling pakar tafsir setelah Nabi wafat, Abdullah bin Abbas yang luar biasa. Umur 15 tahun loh Kanjeng Nabi waktu wafat. Kok hebat? Kanjeng Nabi sangat senang kalau ada orang mempelajari tafsir, apalagi ponaan, sepupu toh. Ketika Jibril datang, Jibril ini ponaanku, ya Allah sangat menekuni tafsir, Allahumma alimhu at-ta'wil, ta'wil tafsir. Makanya kalau sejak Nabi wafat, di antara sahabat, Ali pun yang dianggap cerdas, enggak wani, udah Ibnu Abbas. Jauh. Ketika terjadi perbedaan, itu, wa ma khalaqtul jinna insa liya'budun itu, kan macam-macam berpendapat sahabat. Akhirnya terakhir Ibnu Abbas jauh, liya'budun liya'rifun. Ma'rifat Allah, mengenal Allah. Orang tidak akan ibadah kepada Allah, nyembah, tunduk Allah, tidak mengenal Allah. Bahasa kita, saya sering madakno itu tak kenal maka tak sayang. Tidak mengenal Allah, bagaimana sayang Allah? Taat Allah. Karena yang dikenal HP, maka yang disembah ya HP-nya. Setan kepeng. Ini setan kepeng ini. Yang bikin kamu, ya untung kamu di pondok. Ini yang paling banyak bunuh diri ini kan ini. Percaya HP. Jadi sampai sekarang BPS, sekali lagi BPS, itu belum berubah. Yang balik banyak bunuh diri di Indonesia ini anak usia 15-28, generasi Z, lahir 97. Kalau punya problem, tidak balik Allah, balik HP. Saiki Gemini, wingi ChatGPT, menurut penelitian sekarang Gemini. Google itu punya Gemini. Gemini, kan bisa omong-omong kan langsung jawab. Aku itu lulus S1, kawin, tapi rawani, nggak ada duit. Bagaimana? Apa saya harus kerja? Harus, langsung. Jadi kaya dialog, kaya bapak yang. Akhirnya kerja, mutu kopi jasa. Jadi cari kerja itu dohir dok, enggak secara batiniah nyuwun Allah itu ora gitu loh, arah-arah itu. Ngalor ngidul, 3 bulan, masuk kantor, keluar kantor, baru masuk sudah ada tulisannya tidak ada lowongan pekerjaan. Awas ditulisi anjing, ada anjing tambah ngeluh. Barang 3 bulan tidak dapat pekerjaan, Gemini aku frustasi. Sudah. Putus asa. Bagaimana kalau bunuh diri? Bagus. Jadi mereka bukan manusia. Jawabnya langsung dan mesti sesuai dengan keinginan yang tanya. Bagaimana kalau bunuh diri? Bagus. Lebih cepat, lebih baik. Itulah makanya yang paling banyak bunuh diri adalah umur 15 sampai 28. Ya. Karena apa? Karena terlalu percaya HP. Setan kepeng. Sama dengan yang paling banyak mati. Menurut BPS di Indonesia ini yang paling banyak mati umur 20 sampai 39. Ya sama. Ya untunglah kita di lingkungan orang yang agama taat, apalagi di pesantren. Walaupun ya ono nakali, apa ya orang arek pondok iku gak ono nakali digugah subuh ya tetep ora tangi. Tapi tugas kita kan sudah ngingatkan. Fadzakir innama anta ini diling ini pajak turu, sak karepmu, tugasnya sudah. Dengan diadhani sebenarnya kan sudah diingatkan. Sudah selesai itu. Ini alhamdulillah, bulan Ramadan rodo lumayan, alhamdulillah. Ya, lumayan lah Ramadan ini.
Tapi ngono jamaah akeh tak dulu sing ngaji yo ndak pati akeh padha ae. Tak dulu jamaah teko mburi. bareng ngaji yo pancet ae. Tak pikir balik nggawa kitab ya ora. Mapan turu. Dalile naumus shaimi ibadah. Ya imanlah poso ini gunakan sebaik-baiknya. Ya. Qala Ibnu Abbas fastajaba moko ngijabahi lahum. Ya Allah berarti lahum mareng sing iman tadi berarti ajibu da'i Allah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut Ibnu Abbas min qaumi jin. Nahwa sabaina rajulan wa dadi menurut Ibnu Abbas yang waktu itu jumlah jin nafaro itu 70 laki-laki. Jadi 70 orang nafaro. Ya, minal jin farajau moko padha bali sapa 70 orang itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak sekali berarti ngaji kepada Kanjeng Nabi. Farajau moko padha bali sapa sabaina rajulan yang ayat di atas nafaron, disebut hanya nafar. Nafar itu memang antara 3 sampai 9, ini 70 berarti. Ila Rasulillah maring Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafuhu moko padha petuan ketemu sama Kanjeng Nabi fil Batha. Batha itu ya Titihamah lah, masih sekitar Mekah. Nama daerah, nama negeri Batha itu ya. Jadi tidak sekali ngaji kepada Kanjeng Nabi berarti yang ayat kemarin di Tihama. Ini di Batha. Wa qara'a moko maca sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi jin yang 70 itu Al-Qur'an yang Qur'an berarti muru. Kanjeng Nabi muru membacakan berarti muru. Alaihi mengatasi sabaina rajulan minal jin. Al-Qur'an yang Qur'an wa amarulan merintah sapa Kanjeng Nabi hum ing jin wa nahum isine amar dan nahi. Artinya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tentang amar dan nahi artinya ya sing lek diperintah Quran lakonono ya, lek di Quran perintah meninggalkan ya tinggalkanlah. Makanya imtisalul awamir takwa ya. Wajudinabu an-nawahi sama. Secara singkat yaitu isi Quran amar nahi. Jangan yang diperintah malah gak dilakoni, sing dilarang dilakoni. Kadang ya begitu manusia. Wa malam yujib. Lah ini sekarang apa jin itu semua taat podo sama dengan manusia. Apa kalau sudah dieling ini ayat Allah langsung samina wa ta'na. Kadang ya samina wa soina. Atau samina wa rapatna. Nah, arek kampus kan ya dengan kati rapatkan dulu. Perintah jelas kok dada rapat barang lapo. Ya sudah waktu sholat gak usah diskusi barang lapo. Lah orang kampus kan samina wa rapatna. Lah Yahudi jelas samina wa asoina. Lah Islam yang taat samina wa sendika Gusti. Siap, cara tentara siap. Kaya ilir-ilir Sunan gini itu rak surah iyo. Bukan huri itu keliru, rak surah iyo, ilir iyo itu siap. Subuh siap, ngaji siap ya. Ro'an siap. Loh, memang tentara kaya siap kan ngono iku ya. Iya, wa malam yujib da'i Allah. Wa man uta sapa iku lam yujib ora ngijabahi ora taat berarti. Ora ngijabahi berarti tidak ngikuti. Da'i Allah berarti Kanjeng Nabi itu da'i. Da'i itu da'i Allah bukan da'i al-Islam, tidak ada sekali lagi gitu loh. Kadung salah kaprah kita ini, dakwah Islam, enggak.
dakwah itu tunduk, ngajak tunduk, patuh, pasrah kepada Gusti Allah, bukan Islamnya. Islam itu makhluk, selain Allah kan makhluk. Lu kadung umum dakwah Islam, itulah salah kaprah. Ilmu ini Fawwas sudah ngerti, orang litoli sudah ngerti kalau salah kaprah itu ternyata sulit membenarkan. Sembian dari mana? Cak Fawwas, saya ini dari Madura. Madura mana? Litoli. Ya. Tekannya Tabata. Itu Raden Kartini itu ring Madura. Itu tetangga saya. Namanya Harum. Nah, Kartini itu julukannya saja, panggilannya. Makanya nyanyiannya kan Harum namanya. Madura udah bisa kalah. Ini belum koperasi desa sudah ada apa-apa, nanti Indomaret, Alfamart tidak boleh buka malam, yang boleh buka malam koperasi desa. Kalau Madura lah. Madura sudah sejak dulu warung Madura kan sekarang sudah ganti Madura Mart. Top lah udah. Markotop udah. Topnya orang Madura itu tidak mau itu kontrak satu rumah, tidak mau itu, bebat itu. Sing ngarep tok. Lek turu ya apa? Ya di situ. Aduh sih melo masjid. Top pokoknya, top markotop lah. Jadi ini luar biasa. Mana dia mau kontrak seluruh rumah? Enggak, yang depan tok aja. Itu harus ditiru itu. Efisiensi. Lu sekarang apa ono dodol pom bensin di depannya pom? Enggak ada. Kok berani? Ya tadi jam 10 pom bensinnya kan sudah tutup, Pak. Dia berani sampai pagi. Luar biasa, Madura dilawan. Saya dulu pernah gegeran dari situ di daerah Gubeng mana. Nah, yang dia becak memberi tanda tangan itu kan terlalu cepat gitu loh. Akhirnya saya tetap nabrak. Lawang saya sudah tanda tangan loh Pak. Jadi sudah tanda tangan. Akhirnya tidak ada itu. Lawang saya sudah tanda tangan, Bapak nabrak saja. Jadi saya sudah tanda tangan. Saya ngantar Kiai Muhyiddin Muzadi itu kakaknya Kiai Hasyim Muzadi, Jember tuh. Istrinya meninggal mau pindah Surabaya waktu itu. Terus di Rungkut itu ada nomor 24, tak antar di perumahan. Penjaganya orang Madura mungkin. Pak, mana nomor 24 Pak? Ini nomor 2, ini nomor 4 Pak. Loh, 24 Pak. Lah ya ini nomor 2, ini nomor 4 Pak. Oh, nomor 24. Loh, Bapak bilangnya 24 ya ini. Kalau 24 sana Pak, harus jelas. Jadi ini nomor 2, ini nomor 4. Ini benar toh. Kayak Zaini itu arek Pamekasan, TU-ne NU waktu Pak Hasyim cek ngerokok Surya, ada Surya 12. Jen belikan rokok Surya 12. Yang ada 10, mungkin yang 12 habis, ditukoni eceran loro. Loh Jen, Surya 12. Lalu betul Pak Hasyim, ini yang 10, ini yang 2. Yang lucu, BMW-nya anar Pak Hasyim, terus simbolnya itu daerah Pasar Turi dicukil mungkin. Simbolnya BMW. Terus langsung aja, wis ngerti. Madura sing bagian nomor 1 di Surabaya Sapa langsung. Ada langsung sore diantar ke kantor NU Darmo. Nah, Bapak tidak bilang kalau ketua NU Jawa Timur. Kalau Bapak bilang NU Jawa Timur, tidak saya congkel Pak. Lu Bapak tidak bilang-bilang, lu Bapak ini ketua NU Jawa Timur Pak. Tahu begitu Bapak bilang tidak jadi Pak saya. Jadi langsung sore dibalik nih. Top markotop pokoknya. Masya Allah, luar biasa lah.
Tapi ciri orang Madura itu kalau jualan sama pedagang di Madura tidak sukses. Dia harus hijrah, memang harus hijrah. Sampai Makassar, sampai mana, sampai Litoli sana gitu. Ya. Fa qara alaihim al-Qur'ana wa huwa nahun. Ya isi Qur'an ya amar dan nahi. Wa malam yujib da'i Allah, artinya tidak ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auman yubalik anhu, orang yang menyampaikan dari Nabi, pengganti Nabi maksudnya, ulama. Mubalik. Walaysa maka ora ana samane mukjizin lahu kuat mukjizat. Melawan Allah, melawan siksa Allah pasti tidak kuat. Artinya orang yang tidak taat, tidak ngijabai, tidak ngikuti Nabi Muhammad ajane, tidak bisa menghadang ya siksa Allah. Bimukjizin itu kan tidak bisa ngalahnya Allah, maksudnya tidak bisa menahan siksaan. Fil ardi biharupin kelawan lari melayu kemana? Wa inna rabbana melayu sapa kulo mahrubin sapa wong kang min aktoriha, dari manapun tidak bisa. Ya di dunia mungkin di akhirat. Jadi kalau orang tidak disiksa di dunia, di akhirat pasti. Pasti. Ya. Au dakhala fi a'maqiha, mlebu a'maqiha dalam a'maq itu kan yang paling dalam. Yang paling jero itu a'maq. Teleng apa ya, kedung. Daerah sungai, daerah air yang paling dalam itu namanya kan kedung. A'maq. Wala salahu lan ora lahu kutuman min duni salin Allah aulia, tidak bisa siapapun berhala yang bisa nolong hanyalah Gusti Allah. Aulia, kekasih, wali, penolong. Wala salahu ana iku lahu kutuman jin, walaupun dia jin menungso padha ae. Min duni saka saliyane Gusti Allah, min ghairillah. Duna itu berarti ghair. Aulia walin, kekasih penolong, ay ansor. Yang bisa nolong ya Gusti Allah, ya amal kita. Allah syafaat Kanjeng Nabi. Itulah sekali lagi ya pangkat yang paling tinggi itu Habib. Ya. Tapi Nabi tidak pernah membanggakan diri, orang paling mulia. Jadi ketika Nabi masih di rumahnya Nabi kan kamar mepet. Terus di masjid pada komentar dewi-dewi itu hadis Ibnu Abbas At-Tirmidzi. Ternyata Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Menurut pandangan sahabat tadi, derajatnya Khalil itu tinggi, kekasih Allah. Satu nih ngomong, Nabi Musa itu kalamullah. Hebat loh. Nabi Adam mustafahu. Nabi Isa malah ruhuhu wa kalimatuhu. Nabi keluar masjid lah, terus ditunjuk. Kamu tadi mengatakan Ibrahim Khalilullah bla bla bla. Loh, Allah, aku itu Habibullah. Jadi Habib itu paling tinggi. Yang berhak menyandang gelar Habib hanyalah Rasulullah. Kalau sekarang banyak habaib, ya mbuh. Jadi, tapi kalimat yang saya senang kan wala fakhra, aku tidak mengganggan diri. Aku itu orang paling habibnya Allah, tapi wala fakhra. Saya tidak pernah membanggakan diri. Lah ini belum tentu dzurriyyah Nabi sudah banggane dhisik. Itu menungso. Ya, wala fakhra, aku tidak pernah membanggakan diri. Anak walu musyafa, salah orang yang paling ditolong nanti oleh Allah pertama kali. Wala fakhra. Sayalah musyafi. Awalu syafi, sayalah orang pertama yang bisa nyafaatin nanti nolong siapapun kamu. Wala fakhra. Tapi aku tidak pernah membanggakan diri. Wa ana awwalu man yakhudul jannah. Sayalah orang yang pertama kali masuk surga.
Tapi saya tidak pernah membanggakan diri. Nah, saya ini belum tentu durian Nabi sudah bangga dhisik. Nah, ketika Allah memerintahkan sama masuk surga, maka sing tak rangkul sapa? Siji fuqaraul muslimin. Wong sing melarat-melarat. Sing amali apik lho. Melarat kelakuane bejat ya swargane mbahmu. Jadi orang pertama masuk surga itu melarat-melarat kaya Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan prosesnya cepat. Wong sugih gak iso. Halal enggak? Satu. Dua, uangmu didistribusikan, dizakati enggak? Itu memakan waktu. Maka ketika saya diminta masuk surga pertama kali yang saya rangkul fuqara muslim lurus apa? Mereka yang hubul fuqara wal masakin. Orang yang suka pada fakir miskin, suka bantu-bantu orang melarat itu. Bantu orang susah, ya, tak rangkul. Jadi makanya hidup itu sederhana, bukan berarti tidak duit, hidup sederhana. Ada uang, bantu orang. Ya itulah sikap Rasulullah yang sangat-sangat sederhana, yang harus ditiru, yang enak didengarkan, tapi Masya Allah hari ini sudah orang udah umroh, Ramadan udah kuaya ini, wah saya di depan Ka'bah, itu neraka. Hadis Qudsi, makanya haji kan sekali, umrohnya 4 kali kamu nanti, yang 2 kali kan kodok, karena Nabi kan pernah membawa 9.000 orang yang dari Madinah, kalau Hudaybiyah ditolak itu. Kalau haji kok 2 kecuali tugas gak apa-apa lah. Itu kan hadis Qudsi. Nabi Musa kok bolak-balik yang ketemu Allah panjenengan. Aku iman pada panjenengan betul, kepada Tuhan panjenengan, syaratnya kami akan syukuran Tuhan panjenengan bisa hadir enggak? Nabi Musa matur Allah, ya wes aku teko Musa, jawaban nek panjenengan akan iman kepada sampan dan kepada aku. Wah, ini selamatan gede-gedean. Sampai malam Allah tidak hadir, yang hadir hanya orang miskin, pengemis. Malam hari ketika ada pengemis datang, ditolak, diusir, pulang. Ini prasmanan besar untuk Allah. Sampai harus pulang. Sampai subuh gak teko. Nabi Musa dituntut, Nabi Musa sampean pembohong, mana ndak datang? Ya, Tuhan sampean ya pembohong. Nabi Musa matur Allah, Gusti kemudian hadir, mboten rawuh. Loh, aku teko diusir. Duh, jaminan loh, malam itu orang ngemis itu saya. Jadi kandang umat mulai mau ketemu saya, temuilah fakir miskin, bantu. Tidak usah ketemu di Mekah. Itu nyenengmu awamu dewi. Hadis itu kan begitu, hadis Qudsi itu. Dan itu yang masih banyak dilakukan, termasuk ulama kita kalau bulan Ramadan umroh, gede-gedean rono, seneng-seneng. Kan nyenengnya awake dewi, tidak nyenengnya Gusti Allah. Yang berpikir begini kan tidak banyak. Makanya saya ini konsisten sampai sekarang, bayari piro nggak mau saya. Ya, sering ngandani wong mau sampai melanggar, kabur maktan ngomong ndak ngelakoni itu so. Ya. Itulah. Makanya banyak membaca sirah Rasulullah kalau ingin menjadi muslim yang sejati lah. Apa Kanjeng Nabi apa itulah. Walaupun 100% kita tidak mungkin, Kanjeng Nabi orangnya sangat sederhana begitu. Sangat sederhana. Tikar. Ya. Kita masih karpet, dhuwure karpet ya ono sepon. Dhuwure sepon ya ono maneh apa ono. Iya. Wa laysa auliya min ansari fauna anul adzab. Bil istisfa nyafaati gak iso. Lahu al iktida nebus. Ulaika
lam yuji berarti tidak taat Allah, tidak ngijabahi, tidak melaksanakan perintah ngedoi cegah, tidak ngikuti Nabi Muhammad SAW fi dolali mubin, kesesatan yang nyata, terang benderang, mubin. Aidzahirin, pertelo, terang benderang. Wahadi wahada, ikilah perkataan dakwahnya jin ya kepada konconi akhiru kalam jin ya, kalimat terakhir, fatwa terakhir aladina samiu kang padha krungu sapa jin 70 tadi samiu Al-Qur'an. Nah, jadi sama jin itu juga kiai ini juga mubaligh berdakwah, dakwah ilal Islam tidak ilallah karena da'i Allah. Yeah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard wallahu a'lam bissawab.